Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Hukum HAM akan mempresentasikan materi mengenai hak anak. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 5 terlebih dahulu. Baik, kita mulai dari yang paling ujung sebelah kanan. Ada Ahmad Sauki Numairi. Yang di tengah ada Della Fitriani dan saya sendiri Prasanti Novia Maharani. Kami dari jurusan Hukum Keluarga, kelas Kepenghuluan 5B. Di sini kami akan menjelaskan 4 materi mengenai hak anak, dan materi yang pertama mengenai pengertian anak akan dijelaskan oleh Saudara Syauki. Pengertian anak. Anak adalah seorang yang belum mencapai sebuah perkawinan ataupun masih ketergantungan terhadap orang tuanya. Dalam arti, belum mandiri dalam menjalankan kehidupannya. Untuk rentan usianya, yaitu ketika dalam kandungan sampai nanti ketika sudah terjadinya perkawinan terhadap anak tersebut atau sudah mampu untuk menjalankan kehidupannya tanpa campur tangan oleh orang tuanya. Menurut undang-undang ada 2. 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Anak, Perlindungan Anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak adalah seorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah. Dari yang selanjutnya adalah perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Prinsip-prinsip perlindungan anak dibagi menjadi 4. Yang pertama ada prinsip atas hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Prinsip yang kedua ada prinsip non-diskriminasi. Yang ketiga ada prinsip yang terbaik bagi anak. Dan yang keempat, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Yang pertama ada prinsip atas hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Prinsip yang selanjutnya adalah non-diskriminasi, yaitu hak-hak yang diakui dan terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan instrumen-instrumen HAM lainnya berlaku bagi semua anak tanpa pembedaan apapun. Lalu ada prinsip yang terbaik bagi anak. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Yang terakhir ada prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang akan mempengaruhi kehidupannya. Materi selanjutnya mengenai perlindungan hak anak di Indonesia dan konsepsi hak anak dalam peraturan perundang-undangan akan dijelaskan oleh Saudari Della. Upaya Indonesia dalam melindungi hak anak adalah dengan keluarnya berbagai peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Di antara peraturan perundang-undangan tersebut adalah yang pertama yang paling mendasar ialah Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua, adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Yang ketiga, adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Yang keempat, adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan yang kelima, adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya,
5 hak anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang pertama, hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara sejak dalam kandungan. Yang kedua, hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya sejak kelahirannya. Yang ketiga, hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Yang keempat, anak yang cacat fisik dan atau mental memiliki hak untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara. Dan yang kelima, anak yang cacat fisik dan atau mental memiliki hak untuk terjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, 5 hak anak lain menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang pertama, hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Yang kedua, hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Yang ketiga, hak untuk memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan. Yang keempat, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya. Dan yang kelima, hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Teman-teman, tentu saja hak-hak anak yang barusan saya sebutkan bukanlah merupakan keseluruhan dari isi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Melainkan, itu hanya sedikit yang terangkum dari masing-masing undang-undang tersebut. Karena dari uraian substansi kedua undang-undang tersebut banyak memiliki kesamaan mengenai ketentuan hak anak. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.